iya kok, ada enggak kok motivasi koko awal pertama-tama tuh kan apakah koko tuh lihat dari orang gitu, oh ini nih bisnis ini nih lebih berhasil nih, jadi koko tuh pengen gitu, atau ini nih emang udah dari turun temurun dari keluarga koko, atau emang keinginan koko sendiri jual jamur? Survei pasar sih dulu awalnya, survei pasar. Jadi kita cek pasar, eh, berapa banyak petani yang mau melakukan produksi ini. Jadi petani cabai, petani kangkung, petani sayur yang lain. Aku lihat jumlah petani berapa dan siapa yang bisa kerjakan itu barang. Kalau untuk tantangan pertumbuhan jamur itu enggak Paling cuaca sih, cuaca. Kalau cuaca kan paling sering kan panas. Kalau misalnya kita kan apalagi di garis khatulistiwa, cuaca kan kadang nggak menentu. Kalau panas sekali dia dropnya parah ya. kan udah kayak gini ya, udah kan pertama kan berapa kali pengambilan mas Panen. selama produktif? Panen kurang lebih dia umur produktif dia tuh sekitar 5 bulan gitu deh, umur produktif dia. Jadi kalau masa panennya ya tergantung cuaca lagi, dia bisa mungkin panen 5 kali 6 kali gitu deh. Oh, masa panen. Masa panennya maksudnya dari sekali ini tumbuh kan, sekali tumbuh kita petik kan, Iya. dia besoknya nggak mungkin tumbuh, dia mungkin evaluasi dalam waktu 3 minggu sampai sebulan baru tumbuh lagi dia di ini. Tapi kawan-kawan yang lain dia tumbuh, jadi kita selalu ada stok. Makanya kita bertangga dia. Jadi yang ini istirahat ya sana itu dia selalu ada barang itu. Kalau kita buat bibit gini, kalau dia bibitnya satu sumber, satu bibit ya, dia bakal tumbuh serentak di sini. Ya, kalau bibit yang berbeda dia beda lagi umurnya. Misalnya kan nggak serentak nih ya, jadi ada rate-nya nggak berapa kilo sekali panen gitu. Dari Jakarta sih, kalau dia paling tinggi dia bisa mentok, kalau di kapasitas ini kan kurang lebih 10 ribuan gitu, dia bisa mentok kemarin 50 kilo 40, tapi kalau drop tuh bisa 2 kilo 3 kilo deh. Oh, Pas benar-benar nggak ada barang, pas hujan lo ya. pas hujan dia bisa up sampai segitu ya, bisa naik ya. Tapi ya, jadi dia nggak bisa menentu oh tiap hari itu bisa stabil, nggak bisa deh. Stabil karena cuaca itu, kita kalah di cuaca, kecuali dia di setting satu ruangan yang suhunya tuh stabil, nah itu mungkin bisa. Oh iya kok, kalau di sini kok cara mengatasi kayak kondisi cuaca tadi itu kok kayak gimana kok kalau di sini? Ada enggak kayak ada pengatur suhu atau apa gitu? Kita maksimalin penyemprotan ya sama basahin lantai. Oh, jadi supaya biar dia lembab tetap gitu. lembab. Jadi kalau basah itu lantai kan, panas itu datang dia menguap ke atas, dia tuh menguapnya tuh menguap air, bukan menguap kering. Kalau lantai tidak basah kan, dia kalau menguap kan menguap panas dia. Nah, otomatis dia jamurnya bakal kuning, kering, kuning dia. Jadi kecil-kecil kuning dia. Bisa nama juga dari jamurnya ya Pak? Nampak deh, kalau misalkan kita kurang siram, kurang perawatan, dia bakal kuning jamurnya. Kalau respon pasarnya nih, Nah, berapa harganya atau kalau harga pasar stabilnya di angka 40 berapa ribu per kilo. per kilo? Dan harganya stabil di situ. Tapi kalau lagi kurang kita stoknya kadang harga 50. Kayak sekarang ini harga 50 deh. Oh, iya. Masih banyak ya Pak peminat jamur? Peminat sih banyak sih, rumah makan terutama peminatnya sama yang orang jual itu. Tarik. Kalau awalnya sih karena nggak ada saingan pasar ya, nggak ada saingan pasar. Kenapa? Karena kita nggak bisa dapat suplai barang ini dari luar pulau tuh nggak bisa. Misalnya dari Jawa, sebenarnya Jawa tuh harganya kalau di pasaran tuh harga 12.000 sampai 15.000 barangnya kilo. Tapi kalau dibawa ke Pontianak, ke Kalimantan terutama ya, itu barangnya pasti rusak. Itu persaingan, jadi kita nggak ada saingan dari luar, nggak ada persaingan pasar dari luar. Jadi kalau untuk produksi di sini pun orang yang produksi ini nggak banyak, bisa hitungan jari. Jadi itu dia nggak bisa nggak bisa masarin pasar sebanyak permintaan yang ada. Misal permintaannya 100 kilo sehari, kita tuh cuma bisa nyiapkan tuh 50 kilo karena malah di bawah, maka orang pada minta terus kan. Jadi kita tuh akan kerjakan nih usaha ini. Jadi pernah nggak sih kok kayak orang kan udah pada banyak yang minta, itu kita nggak ada. Kalau nggak itu tuh apa produksi ini? Nggak ada produksi. Ada stoknya di Nggak ada bawah. stok gitu. Mana?
Pernah. Jadi kalau misalnya kayak turun itu otomatis cara aku mengatasi pasar ya aku bagi rata. Stok barang yang ada, misal ada 10 orang pesan, semuanya misalnya 2 kilo. Ya aku kasih pasarnya 1 kilo gitu. Jadi aku bagi rata aja. Jadi itu biar ada barangnya dulu, biar pasar itu enggak kosong. Nah, itu ya sih cara aku mengatasi pasar yang ada. Tapi kalau pernah juga dia kayak meledak gitu kan, terus daya serap kena pas hari raya, orang kan nggak ada di pasar, nggak ada belanja. Iya. Jadi kita caranya apa? Penyetokan, kita ada ruang pendingin. Sendiri kok udah sampai mana aja? Kita di luar Kalimantan, paling Sintang, Melawi, Sibau, Sanggau, hampir semua kota-kota besar di Kalimantan Barat lah, terutama Ketapang. Nah itu masuk kita kirim packing luar kota. Tapi itu pun harus 1 hari sampai, nggak boleh yang sampai 2-3 hari. Nah, Tujuannya biar apa? Iya, nggak rusak kan ada itu sebenarnya. Tapi ada sih tantangan yang ini sih, kalau kemarin tuh kadang transportasi kendala. Jadi kita nggak bisa, kita harus pilih-pilih transportasi untuk kirim barangnya. Dia harus pakai taksinya harus ada AC, posisinya harus di mana gitu. Dia nggak boleh tempat yang panas. Kayak bis pun boleh. Jadi untuk produksi ini udah berapa tahun gitu jalan? Jalannya dari 2017. Berapa tahun? 4 tahun, 6 tahun. Kok ada nggak bantuan dari pemerintah kok? Jadi ini nih Ada pun ini pribadi. Tapi ada kemarin dari pemerintah, tapi dia harus dikumpulin 10 petani. Jadi kayak kelompok petani dia baru bisa dia dibantu dari pemerintah. Tapi karena kita individu ya kita jalan sendiri. saran untuk pemula memulai bisnis ini gimana kok? Sebenarnya sih kalau tujuannya dulu apa? Dia cuma untuk hobi kah atau untuk jadi ini penjual dia petani? Kalau misalnya pemula sih mulai dari backlog kecil gini sih nggak masalah, beli backlognya kan untuk pelajari dulu. Itu mungkin kalau memang untuk skala bisnis untuk jadi petani benar-benar fokus petani memang tempat sih. Pertama tempat, terus kedua tuh modalnya untuk bikin kayak gini kan butuh bikin kan modalnya butuh. Kalau Iya, modal dulu Koko kira-kira sekitaran berapa lah kok? modal besar lah, kalau semakin besar kita kalau dari aku lah ya dengan itu sih modal nggak hitung bangunan lah, cuma modal untuk bangun tempatnya sama ini ya kan itu kurang lebih mau 200 juta ya. Belum media lagi ya, belum ini ya. Belum hitung tanah, belum bangunan. Maksudnya kalau misalnya saran aku untuk di awal jangan sewa dulu tempat, mungkin manfaatin tempat kosong samping rumah kah, tepi rumah atau belakang rumah, manfaatin tempat yang ada dulu, bikin kecil, pelajari, nanti kalau udah bisa, udah paham baru main skala besar. Kok, sekian ya kok. Terima kasih kok. Sama-sama.